Selamat pagi Bu Gepi. Jadi dari kelompok Fantastis akan mempresentasikan tentang 3 teori. Yang pertama ada The Theoric, yang kedua ada Dramatism, yang ketiga ada paradigma naratif. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Eugenia dengan NIM 001, ada Ida Ayu dengan NIM 056, ada Alisa dengan NIM 064, ada Wildan dengan NIM 069, dan ada Ni Ayu dengan NIM 073. Untuk teori yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori yang pertama adalah The Rhetoric oleh Aristoteles. Selanjutnya adalah pengertian retorika menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Aristoteles, yaitu kemampuan retorikan untuk mengemukakan sesuatu, dan dalam penyampaiannya tersebut, retorikan dapat memberikan efek persuasif kepada para pendengarnya. Secara etimologis, retorika berasal dari bahasa Yunani retrike, yang berarti seni kemampuan berbicara yang dimiliki seseorang. Aristoteles dalam bukunya Retorik mengemukakan pengertian retorika, yaitu kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu secara efektif untuk mempersuasi orang lain. Selanjutnya adalah menurut Goris Keraf, yaitu suatu istilah secara tradisional yang diberikan pada suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik. Selanjutnya adalah menurut P. Doriwuhur Hendrikus, yaitu kesenian untuk berbicara baik yang digunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Teori retorika berpusat pada gagasan retorika yang oleh Aristoteles disebut sarana persuasi yang tersedia. Artinya, seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk pendengarnya harus mempertimbangkan 3 bukti retoris: logika atau logos, emosi atau patos, dan etika atau kredibilitas atau etos. Audiens adalah kunci untuk persuasif yang efektif dan silogisme retoris, yang mengharuskan audiens untuk memberikan potongan pidato yang hilang digunakan dalam persuasi. Selanjutnya adalah beberapa asumsi retorika. Asumsi pertama yaitu pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan audiens mereka. Dalam konteks berbicara di depan umum, Aristoteles menyarankan kapal hubungan pembicara audiens harus diakui. Pembicara tidak boleh membangun atau menyampaikan pidato tanpa mempertimbangkan audiens mereka. Pembicara harus dalam arti tertentu menjadi berpusat pada audiens. Mereka harus memikirkan penonton sebagai sebuah kelompok individu dengan motivasi, keputusan, dan pilihan, dan bukan sebagai beberapa massa yang tidak terdiferensiasi dari orang-orang homogen. Selanjutnya adalah contohnya, dalam pidato tentang minum dan mengemudi berasal dari kemampuannya untuk memahami hadirin. Dia tahu bahwa siswa, terutama yang berusia di bawah 25 tahun, jarang berpikir tentang kematian, dan oleh karena itu pidatonya mendorong mereka untuk memikirkan sesuatu yang biasanya tidak mereka pertimbangkan. Camille, seperti banyak pembicara publik lainnya, terlibat dalam analisis audiens, yang merupakan proses mengevaluasi audiens dan latar belakangnya seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagainya, dan menyesuaikan pidatonya sehingga pendengar merespon sebagai pembicara berharap mereka akan melakukannya. Selanjutnya adalah asumsi kedua, di mana pembicara publik yang efektif menggunakan sejumlah bukti dalam presentasi mereka. Asumsi kedua yang mendasari teori Aristoteles berkaitan dengan apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan pidato mereka dan pembuatan pidato mereka. Bukti Aristoteles mengacu pada sarana persuasi, dan bagi Aristoteles ada 3 bukti, yaitu etos, patos, dan logos. Yang pertama ada etos, mengacu pada karakter, kecerdasan, dan niat baik yang dirasakan dari seorang pembicara ketika mereka terungkap melalui pidatonya. Yang kedua ada patos, di mana yang berkaitan dengan emosi yang ditarik keluar dari pendengar. Aristoteles berpendapat bahwa pendengar menjadi alat pembuktian ketika emosi diaduk di dalamnya. Pendengar menilai secara berbeda ketika mereka dipengaruhi oleh kegembiraan, rasa sakit, kebencian, atau ketakutan. Selanjutnya adalah logos, di mana bukti logis yang digunakan pembicara argumen dan rasionalisasi mereka. Untuk Aristoteles, logos melibatkan penggunaan sejumlah praktik, termasuk penggunaan klaim logis dan bahasa yang jelas. Selanjutnya adalah contohnya dalam pidato tadi, di mana etos yang dibangkitkan Camille selama presentasinya penting. Menghubungkan akun pribadi tentang hubungannya dengan Paman Jake dan menggambarkan kematiannya berikutnya di tangan seorang pengemudi mabuk meningkatkan persepsi kredibilitasnya. Tidak diragukan lagi, audiensnya merasa bahwa dia adalah pembicara yang kredibel dengan kebajikan hubungannya dengan Jake dan pengetahuannya tentang konsekuensi dari minum dan mengemudi.
Logos terlihat jelas dalam pidato Camille ketika dia memutuskan untuk secara logis berpendapat bahwa meskipun minum adalah bagian dari rekreasi, mencampurnya dengan mengemudi bisa mematikan. Menggunakan contoh untuk mendukung klaimnya menggarisbawahi penggunaan bukti logos Camille. Patos yang melekat dalam pidato harus jelas dari materi pelajaran. Dia memilih topik yang menarik bagi pendengar kuliahnya, mereka kemungkinan besar akan merasakan Camille dan merenungkan berapa kali mereka atau teman-teman mereka berada di belakang kemudi setelah minum-minum. Masing-masing dari ketiganya, yaitu etos, logos, dan patos, sangat penting untuk efektivitas bicara. Tetapi masing-masing saja mungkin tidak cukup. Ingatlah keyakinan Kenneth Burke bahwa menurut Aristoteles, kepercayaan audiens pada pembicara adalah bukti yang paling meyakinkan dari semuanya. Burke tahun 2007, halaman 335. Selanjutnya adalah silogisme, argumen 3 tingkat. Yang pertama adalah definisinya, di mana silogisme merupakan seperangkat proposisi yang terkait satu sama lain dan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Biasanya, silogisme mengandung dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme tidak lebih dari argumen deduktif, sekelompok pernyataan atau premis yang mengarah ke kelompok pernyataan lain atau kesimpulan. Dengan kata lain, premis adalah titik tolak atau pemula yang digunakan oleh penutur. Mereka menetapkan justifikasi untuk sebuah kesimpulan. Silogisme tidak lebih dari argumen deduktif, sekelompok pernyataan atau premis yang mengarah ke kelompok pernyataan lain atau kesimpulan. Dengan kata lain, premis adalah titik tolak atau pemula yang digunakan oleh penutur. Mereka menetapkan justifikasi untuk sebuah kesimpulan. Dalam silogisme terdapat premis mayor dan premis minor. Secara simbolis, silogisme terlihat seperti ini. Dan ini adalah beberapa contoh dari silogisme. Mari kita gunakan cerita awal tentang Camille dan membangun silogisme yang mungkin dia gunakan dalam pidatonya. Yang pertama ada premis utama, di mana mengemudi dalam keadaan mabuk dapat membunuh orang. Premis kecilnya mahasiswa minum dan mengemudi, kesimpulannya, oleh karena itu mahasiswa dapat membunuh orang lain dengan minum dan mengemudi. Sebagai pembicara, Anda mungkin tanpa disadari memasukkan silogisme untuk memujuk audiens Anda. Namun, dalam masyarakat yang seringkali kompleks dan berbelit-belit, menarik kesimpulan yang jelas dari premis awal mungkin tidak tepat. Misalnya, biasanya sulit untuk menarik kesimpulan yang jelas ketika berhadapan dengan perilaku teman dekat atau anggota keluarga. Kepribadian, secara relasional, dan waktu semua bersinggungan membuat menarik kesimpulan sederhana cukup sulit. Silogisme adalah bagian penting dari proses berbicara untuk Aristoteles. Pembicara menggunakannya untuk meningkatkan efektivitas dalam pidato mereka. Selain itu, pembicara juga menggabungkan teknik lain yang diberi label kanon. Selanjutnya ada kanon retorika. Aristoteles yakin bahwa agar pidato persuasif menjadi efektif, pembicara harus mengikuti pedoman atau prinsip tertentu yang disebutnya kanon, yang merupakan rekomendasi untuk membuat pidato lebih menarik. Ahli retorika klasik telah mempertahankan pengamatan Aristoteles, dan hingga hari ini, sebagian besar penulis teks berbicara di depan umum dalam komunikasi mengikuti kanon untuk berbicara efektif yang dianjurkan oleh orang Yunani dan Romawi awal. Meskipun tulisan-tulisannya dalam retorika berfokus pada persuasi, kanon-kanon ini telah diterapkan dalam sejumlah situasi berbicara. Ada 5 resep untuk pidato yang efektif, dan sekarang kita membahas kanon-kanon ini, yang disorot dalam tabel 18.1. Di sini ada kanon retorika Aristoteles. Kanon yang pertama yaitu penemuan, definisi, integrasi, penalaran, dan argumen dalam pidato. Keterangan menggunakan logika dan bukti dalam pidato membuat pidato lebih kuat dan lebih persuasif. Kanon yang kedua, pengaturan. Definisinya, organisasi pidato, keterangannya mempertahankan struktur pidato, pendahuluan, isi, kesimpulan, mendukung kredibilitas pembicara, meningkatkan persuasif, dan mengurangi pendengar frustasi. Kanon yang ketiga yaitu gaya. Definisinya, penggunaan bahasa dalam pidato. Keterangan menggabungkan gaya memastikan bahwa pidato mudah diingat dan ide-ide pembicara diklarifikasi. Kanon yang keempat, pengiriman. Definisi presentasi pidato. Keterangan pengiriman yang efektif melengkapi kata-kata pembicara dan membantu mengurangi kecemasan pembicara. Kanon yang terakhir yaitu penyimpanan. Definisi menyimpan informasi dalam pikiran pembicara. Keterangan mengetahui apa yang harus dikatakan dan kapan mengatakannya akan meredakan kecemasan pembicara dan memungkinkan pembicara untuk menanggapi kejadian yang tidak terduga. Berikut adalah
Penjelasan tentang canon retorika. Yang pertama, penemuan. Penemuan didefinisikan sebagai konstruksi atau pengembangan argumen yang relevan dengan tujuan pidato. Invention adalah menemukan semua bukti yang direncanakan pembicara untuk digunakan. Penemuan secara luas ditafsirkan sebagai kumpulan informasi dan pembicara yang dibawa pembicara ke situasi berbicara. Tumpukan informasi ini dapat membantu pembicara dalam pendekatan persuasifnya. Contoh, misalnya Anda sedang mempresentasikan pidato tentang tes DNA. Penemuan yang terkait dengan pidato ini akan mencakup daya tarik yang terjalin di seluruh pidato Anda. Misalnya, DNA membantu organisme hidup menyampaikan informasi kepada keturunannya. DNA adalah cetak biru dasar untuk semua kehidupan. Atas pengujian DNA telah terbukti berperan dalam menangkap pemerkosa. Dalam membangun argumen Anda dapat menggunakan semua contoh ini. Selanjutnya ada pengaturan. Pengaturan berkaitan dengan kemampuan pembicara untuk mengatur pidato. Aristoteles merasa bahwa pembicara harus mencari pola organisasi untuk pidato mereka untuk dapat mencari sarana persuasi yang tersedia. Kennedy 1991 halaman 45. Mengingat misalnya keputusan Camille untuk berbicara tentang minum dan pengemudi di kelas berbicara depan umum. Saat dia berbicara, dia mendefinisikan istilahnya, melihat lawan efektivitas pidato. Kesatuan artistik di antara pemikiran-pemikiran yang berbeda harus diutamakan dalam pemikiran pembicara. Selanjutnya ada aplikasi teori dalam kelompok atau disingkat TAG. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan bagian dari strategi organisasi dalam pidato yang mencakup mendapatkan perhatian audiens, menghubungkan dengan audiens, dan memberikan gambaran tentang tujuan pembicara. Perkenalan bisa sangat efektif dalam pidato yang dimaksudkan untuk membangkitkan emosi. Mendapatkan perhatian dengan memasukkan kata-kata emosional adalah teknik persuasif yang efektif. Yang kedua, bagian tubuh. Bagian tubuh dari strategi organisasi dalam pidato yang mencakup argumen, contoh, dan detail penting untuk menyampaikan maksud. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan bagian dari strategi organisasi dalam pidato yang bertujuan untuk meringkas poin utama pembicara dan membangkitkan emosi penonton. Canon retorika yang ketiga yaitu gaya. Penggunaan bahasa untuk mengungkapkan gagasan dengan cara tertentu disebut gaya. Dalam pembahasannya tentang gaya, Aristoteles memasukkan pilihan kata, citraan kata, dan kesesuaian kata. Dia percaya bahwa setiap jenis retorika memiliki gayanya sendiri, namun gaya sering diabaikan. Dia mencatat bahwa kata-kata atau glosses yang aneh, kata-kata, dan frasa usang seperti orang kulit berwarna atau gadis jumat harus dihindari. Berbicara dengan istilah yang terlalu sederhana juga akan mematikan audiens untuk menjembatani kesenjangan antara yang tidak kenal dan yang terlalu akrab ini. Aristoteles memperkenalkan gagasan metafora atau kiasan yang membantu membuat yang tidak jelas menjadi lebih mudah dipahami. Metafora adalah perangkat penting untuk digunakan dalam pidato. Menurut Aristoteles, karena mereka memiliki kapasitas untuk mengubah isi dan aktivitas pikiran seseorang. Moran 1996 halaman 391. Selanjutnya ada memori. Memori sendiri menyimpan penemuan, pengaturan, dan gaya dalam pikiran pembicara. Aristoteles tidak menghabiskan banyak waktu untuk menggambarkan pentingnya memori dalam presentasi pidato. Sebaliknya, ia menyinggung memori dalam tulisannya. Sepanjang retorika, misalnya Aristoteles mengingatkan kita untuk mempertimbangkan sejumlah isu dalam presentasi, seperti contoh, tanda, metafora, teknik penyampaian, dan sebagainya. Dia selanjutnya mencatat bahwa untuk berbicara secara persuasif, seorang pembicara harus memiliki pemahaman dasar tentang banyak perangkat ini ketika membangun dan menyajikan pidato. Dengan kata lain, pembicara harus banyak mengingat sebelum bangun untuk berbicara. Selanjutnya masuk di teori menjadi praktek. Penyampaian mengacu pada penyajian nonverbal gagasan pembicara. Pengiriman biasanya mencakup sejumlah perilaku, termasuk kontak mata, isyarat vokal, pengucapan, dialek, gerakan tubuh. Penampilan fisik. Bagi Aristoteles, penyampaian secara khusus berkaitan dengan manipulasi suara. Dia secara khusus mendorong pembicara untuk menggunakan tingkat nada, ritme, volume, dan emosi yang sesuai. Dia percaya bahwa cara sesuatu dikatakan mempengaruhi kejelasannya.
Aristoteles juga merasa bahwa penyampaian tidak dapat diajarkan dengan mudah, namun penting bagi seorang pembicara untuk mempertimbangkannya. Dia juga percaya bahwa pembicara harus berusaha untuk menjadi alami dalam penyampaiannya. Pembicara tidak boleh menggunakan teknik vokal apapun yang dapat mengurangi kata-kata dan harus berusaha keras untuk menghadirkan kehadiran yang nyaman di depan audiens. Di sini adalah tabel jenis-jenis retorika. Yang pertama ada forensik, berbicara di ruang sidang, epideik, pembicaraan upacara, dan konsultatif, berbicara politik. Jenis retorika yang pertama, retorika forensik. Jenis retorika yang berkaitan dengan pembicaraan yang mendorong perasaan bersalah atau tidak bersalah dari audiens. Orator forensik atau retorika peradilan secara khusus mengacu pada ruang sidang. Contoh retorika forensik berlimpah di masyarakat kita. Pembicara forensik telah memainkan peran penting di ruang sidang AS. Pengacara khususnya telah secara efektif dan persuasif menggunakan retorika forensik mereka selama bertahun-tahun. Salah satu presentasi forensik yang paling berkesan terjadi dalam persidangan yang diawasi ketat dari bintang sepak bola O.J. Simpson. Jaksa mencoba untuk melibatkan moral Simpson dengan memutar rekaman panggilan 911 di mana Simpson terdengar berteriak pada istrinya dan dengan menunjukkan gambar tubuhnya yang dipukuli ke juri. Upaya forensik yang lebih baru oleh jaksa termasuk proses hukum eksekutif, perusahaan yang dituduh mencuri ratusan juta dolar dari keuntungan perusahaan. Dalam semua kasus ini, pembicaraan forensik digunakan untuk melemahkan integritas moral terdakwa dan untuk menetapkan rasa bersalah. Selanjutnya, jenis retorika epideitik. Jenis retorika yang berkaitan dengan memuji atau menyalahkan. Retorika epideitik memasukkan orang, peristiwa, organisasi, atau negara dalam pidato mereka. Ya, contohnya bisa kita contohkan dalam praktik pemakaman di negara kita. Eulogies yang biasa di banyak pemakaman biasanya banyak memuji kehidupan almarhum, mengomentari nilai-nilai kontemporer. Pembicara epideik pada pemakaman sering membandingkan kebijakan orang yang meninggal dengan kebajikan masyarakat. Misalnya, setelah kematian neneknya, salah satu penulis Anda diminta untuk memberikan pidato di pemakaman. Selama pidatonya, dia berbicara tentang semangat-semangat neneknya dan bagaimana dia jarang mengeluh tentang penyakitnya atau tentang situasi keuangannya. Dia membangkitkan citra kontemporer begitu masyarakat dalam pidatonya, mencatat betapa tidak biasa hari ini bagi seseorang untuk menahan diri dari mengeluh egois. Pidatonya berpusat pada kebajikan neneknya, tidak mementingkan diri sendiri dan juga mengomentari masyarakat secara keseluruhan. Jenis retorika yang terakhir yaitu retorika deliberatif. Jenis retorika menyangkut pembicara yang harus menentukan tindakan sesuatu yang harus atau tidak boleh dilakukan. Retorika deliberatif dikaitkan dengan masa depan, apa yang dilakukan atau dipikirkan audiens sebagai hasil-hasil dari upaya pembicara. Contohnya, ketika diminta untuk memberikan presentasi singkat kepada legislatif negara bagiannya tentang asuransi kesehatan, Beverly, ibu 4 anak berusia 64 tahun berbicara tentang asuransi kesehatan orang lanjut usia, sebagai pengasuh ibu mertuanya yang berusia 90 tahun. Seorang pasien di panti jompo setempat, Beverly tahu persis jenis strategi persuasif yang digunakan dengan sekelompok politisi. Kriteria pendekatan untuk mengetahui komunikasi pidatonya berfokus pada kesulitan menjadi tua dan bagaimana masalah ini diperkuat dengan tidak memiliki cukup asuransi. Dia meminta para legislator untuk mempertimbangkan orang tua mereka sendiri yang sudah lanjut usia dalam diskusi mereka. Dia menguraikan 5 poin tindakan untuk diikuti oleh komite. 3 hal yang bisa segera dilakukan membentuk gugus tugas, mewawancara warga lanjut usia, dan menyiapkan nomor bebas pulsa untuk meminta perhatian dan keluhan warga. 2 sisanya membutuhkan dana dari legislatif di akhir pidato singkatnya. Beverly merasa puas karena sarannya tidak akan diabaikan. Di sini yang terakhir ada integrasi yang terdapat komunikasi tradisi yaitu retoris, semiotik, fenomenologis, sibernetik, sosial psikologis, sosial budaya,
dan yang terakhir kritis. Komunikasi konteks di sini ada interpersonal, antar pribadi, grup kecil, organisasi, publik atau retorika, massa atau media, dan yang terakhir kultural. Pendekatan untuk mengetahui positivistik atau empiris, interpretasi atau hermeneutik, dan yang terakhir kritis. Dan yang terakhir juga ada kritik, evaluasi, kriteria. Yang di sini ada lingkup, konsistensi logis, kekikiran, utilitas, testabilitas, heurisme, dan ujian waktu. Selanjutnya masuk ke teori dramatisme. Apakah itu teori dramatisme? Teori ini dikembangkan oleh Kenneth Burke. Kenneth Burke mengatakan kehidupan manusia adalah drama. Drama yang dimaksud di sini sama seperti drama pada biasanya. Terdapat pahlawan yang menjadi korban, yang menjadi penjahatnya. Oleh karena itu, Kenneth dalam analisisnya memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan simbol yang digunakan, penutur dan motif dari mereka berbicara. Hal yang membuat Burke menekankan analisis mengenai analisis terhadap aksi simbolik publik seperti khotbah, agama, kampanye, dan lain-lain. Pada akhir penelitiannya, ia menolak bahwa komunikasi hanya menerima pesan, dan juga ingin menyampaikan bahwa dalam komunikasi, kita berbicara, kita terlibat dalam tindakan simbolis menggunakan kata-kata untuk memberi kehidupan pada motif tertentu. Bisa dikatakan, dalam teori ini, proses komunikasi ada pemilihan kata-kata di dalamnya, yang bisa mempengaruhi sekitarnya. Itulah yang dimaksud dengan teori dramatisme. Dramatisme, seperti namanya, mengkonseptualisasikan kehidupan sebagai sebuah drama, menempatkan fokus kritis pada tindakan yang dilakukan oleh berbagai pemain. Sama seperti dalam drama, tindakan dalam kehidupan adalah pusat untuk mengungkapkan motif manusia. Sekilas teori. Teori Burke membandingkan kehidupan dengan drama dan menyatakan bahwa, seperti dalam karya teater, kehidupan membutuhkan aktor, adegan, tindakan, beberapa cara agar tindakan terjadi dan tujuan. Teori ini memungkinkan seorang kritikus retoris untuk menganalisis motif pembicara dengan mengidentifikasi dan memeriksa elemen-elemen ini. Lebih jauh, Burke percaya rasa bersalah adalah motif utama pembicara, dan dramatisme menunjukkan bahwa retol paling sukses ketika mereka menyediakan sarana untuk membersihkan rasa bersalah audiens mereka. Asumsi dramatisme. Asumsi memberikan rasa keyakinan teori. Asumsi yang kita buat tentang sifat manusia adalah yang pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Yang kedua, bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Yang ketiga, manusia adalah pembuat pilihan. Asumsi pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Asumsi pertama menunjukkan kesadaran Burke bahwa sebagian dari apa yang mereka lakukan dimotivasi oleh sifat hewani. Dan sebagian apa yang kita lakukan dimotivasi oleh simbol. Nah, misalnya, Carl meminum kopi paginya. Ia memuaskan dahaganya, yaitu kebutuhan hewani. Ketika dia membaca koran pagi dan memikirkan ide-ide yang ia temukan di sana, dia dipengaruhi oleh simbol-simbol. Gagasan bahwa manusia dikatakan hewan menggunakan simbol mewakili ketegangan dalam pemikiran Burke. Sebagai Barnett 1993 mengamati asumsi ini, terhuyung-huyung antara kesadaran bahwa sebagian dari apa yang kita lakukan dimotivasi oleh kebinatangan dan sebagian lagi oleh simbolis dan dari semua bahasa. Selanjutnya, asumsi yang pertama mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Simbol di sini diartikan lambang yang digunakan untuk penyampaian pesan dan memiliki makna tertentu. Hal yang membedakan manusia dan hewan adalah tentu saja manusia menggunakan simbol dalam kehidupan sehari-harinya ketika berinteraksi dengan orang lain, sedangkan hewan tidak memiliki simbol. Tindakan yang didorong oleh insting hewani yang dilakukan manusia adalah makan untuk memenuhi rasa laparnya. Ini merupakan contoh dari asumsi pertama. Manusia bertindak karena pasti ada alasannya. Contohnya seperti kita yang mengerjakan tugas untuk mendapatkan nilai.
Biasanya, kalau ada orang yang bilang dia tidak ada alasan buat melakukan sesuatu tindakan, itu sebenarnya pasti ada alasannya, hanya dia tidak ingin mengatakannya. Selanjutnya, asumsi kedua, bahasa dan simbol membentuk sistem sangat penting bagi manusia. Bahasa dan simbol membentuk sebuah sistem yang sangat penting bagi manusia. Sapir-Whorf 1921-1956 menyatakan bahwa sangat sulit untuk berpikir mengenai konsep atau objek tanpa adanya kata-kata bagi mereka. Jadi, orang dibatasi dalam batas tertentu dalam apa yang dapat mereka pahami oleh karena batasan bahasa mereka. Ketika manusia menggunakan bahasa, mereka digunakan oleh bahasa tertentu. Ketika bahasa dari suatu budaya tidak mempunyai simbol motif tertentu, maka pembicara yang menggunakan bahasa tersebut juga cenderung tidak memiliki motif tersebut. Kata-kata, pemikiran, dan tindakan memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Selanjutnya, manusia ketika kecil selalu diajarkan bahasa untuk mengekspresikan diri pada kondisi tertentu, seperti contohnya orang yang sedang kesal atau emosi biasanya menggunakan kata-kata kasar dan kurang pantas. Nah, tidak mungkin kata-kata kasar ini digunakan untuk memuji seseorang. Ini bisa dikatakan orang tersebut gila atau tidak waras. Contoh asumsi kedua, contohnya seperti saat seorang cowok menyukai cewek. Hal itu pasti kata-kata lebih sering memuji, seperti aku suka stylemu. Nah, itu menunjukkan jika sang cowok interested atau tertarik dengan cewek tersebut. Lalu jika dipikirkan, itu seperti sang cewek menceritakan tentang masalahnya. Sang cowok memberikan tanggapan yang baik dari pemikirannya. Memikirkan itu kan berarti peduli. Dan untuk tindakannya itu, saat cewek didekati oleh cowok, seperti saat LDR, sang cowok memperjuangkan ke kota sang cewek untuk menunjukkan jika ada niat dengan sang cewek. Selanjutnya, asumsi ketiga, manusia adalah pembuat pilihan. Manusia adalah pembuat pilihan. Dasar utama dari dramatisme adalah pilihan manusia. Hal ini menunjukkan ketertarikannya dengan konseptualisasi akan agensi atau kemampuan aktor sosial untuk bertindak sebagai hasil pilihannya. Dikatakan bahwa manusia sang pembuat pilihan. Hal ini berkaitan dengan pilihan untuk melakukan sesuatu. Sebab setiap saat manusia selalu dihadapkan dengan pilih-pilihan, seperti ingin pakai baju apa. Nah, baju yang kita gunakan ditentukan oleh pilihan. Di dalam memikirkan pilihan itu, ada beberapa simbol yang terjadi di pikiran kalian. Hal ini disampaikan beberapa peneliti tentang asumsi dari Kenneth Burke. Selanjutnya, dramatisme sebagai retorika baru. Burke dalam A Rhetoric of Motivation 1950 memberikan perhatian pada persuasi dan membuka diskusi tentang retorika tradisional Aristoteles. Burke menyatakan bahwa definisi retorika adalah intinya persuasi. Tulisannya mengeksplorasi cara-cara di mana persuasi dapat terjadi. Burke mengajukan sebuah retorika baru yang berfokus pada beberapa isu penting, dan yang paling penting adalah identifikasi. Dramatisme sebagai retorika baru, identifikasi. Semakin besar ketumpang tindihan yang terjadi, makin besar identifikasi yang terjadi. Kebalikannya, semakin kecil maka semakin besar division yang ada di antara mereka. Division, ketika dua orang gagal untuk mempunyai ketumpang tindihan dalam substansi mereka. Pada kenyataannya, dua orang tidak dapat sepenuhnya memiliki identifikasi satu sama lain. Ambiguitas substansi menyatakan bahwa identifikasi akan selalu terletak pada kesatuan dan pemisahan. Proses rasa bersalah dan penebusan. Guilt Redemption Cycle, the root of all rhetoric. Burke yakin bahwa motivasi utama dari semua adalah membersihkan diri kita dari rasa bersalah yang selalu ada dan menyeluruh. Guilt, istilah umum Burke untuk ketegangan, kecemasan, rasa malu, jijik, dan perasaan jengkel lainnya yang melekat pada manusia. Redemption, mengakui kesalahannya. Selanjutnya, Guilt Redemption Cycle, the root of all rhetoric. Guilt,
Yang pertama ada guilt, merasa bersalah. Yang kedua ada victimage, menjadi korban. Yang ketiga ada mortification atau menyalahkan diri. Yang keempat ada scapegoating atau mengkambing hitamkan. Dan yang terakhir ada redemption atau penebusan. Selanjutnya, dramatisme sebagai retorika baru, proses rasa bersalah dan penebusan. Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Guilt, perasaan bersalah menurut Burke yaitu perasaan tegang, gugup, malu, jijik, muak, dan perasaan berbahaya lainnya yang melekat dalam aktivitas penggunaan simbol manusia. Bahasa sebagai konsep rasa bersalah. Selanjutnya, proses rasa bersalah dan penebusan, order and hierarki. Burke menyatakan bahwa masyarakat ada dalam bentuk tatanan dan hierarki yang diciptakan melalui kemampuan kita menggunakan bahasa. Seringkali merasa bersalah karena posisi kita di dalam hierarki. Dan negatif. Negativitas mulai muncul ketika orang melihat tempat mereka dalam tatanan sosial dan berusaha untuk menolaknya, memperlihatkan resistensi. Manusia adalah pembuat pilihan. Selanjutnya, guilt redemption cycle, the root of our rhetoric. Proses rasa bersalah dan penebusan. Victimage, cara di mana kita berusaha untuk memurnikan diri dari rasa bersalah yang kita rasakan sebagai bagian dari kondisi manusia. Mortification adalah salah satu metode untuk memurnikan diri dari rasa bersalah dengan menyalahkan diri kita sendiri. Selanjutnya, good redemption cycle, the root of our rhetoric. Scapegoating adalah salah satu metode untuk memurnikan diri dari rasa bersalah dengan menyalahkan orang lain. Redemption yaitu melibatkan penolakan sesuatu yang tidak bersih dan kembali pada tatanan baru setelah rasa bersalah diampuni sementara. Selanjutnya, dramatistic pentat. Burke menganggap persuasion sebagai usaha komunikator untuk mendapatkan audiens menerima pandangannya terhadap realitas, terhadap kebenaran. Dramatisme pentat alat untuk menganalisis bagaimana pembicara mencoba untuk melakukan hal yang dilakukan. Burke merekomendasikan analisis isi yang mengidentifikasikan istilah-istilah kunci berdasarkan intensitas evaluasi mereka. Term, kata yang digunakan pembicara yang di mana kata-kata positif lainnya penting. Devil term, kata yang digunakan pembicara yang kalau disimpulkan dianggap sebagai buruk, salah, dan jahat. Selanjutnya, pentat merupakan metode yang digunakan untuk menerapkan teori dramatisme terhadap pemahaman interaksi simbolik. Pentat ini bisa digunakan untuk menganalisis tindakan manusia, misalnya apa yang dilakukan orang miskin untuk keluar dari kemiskinannya, atau bisa juga digunakan untuk menganalisis sebuah pidato, teks opini di media massa yang ditulis seseorang, kampanye calon kepala daerah, dan lain-lain. Selanjutnya, ada elemen-elemen dari the pentat. Yang pertama ada the act atau tindakan atau responses, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau agen. Lalu the scene, adegan atau situation, konteks dari tindakan yang dilakukan. Agen atau subjek, individu yang melakukan tindakan. Agensi atau stimulus, cara yang digunakan untuk melakukan tindakan dan mencapai tujuan tindakan tersebut. Purpose, tujuan atau target, hasil akhir yang diinginkan agen atas tindakan yang dilakukannya. Yang terakhir, attitude atau sikap, cara agen memposisikan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Selanjutnya, ada 5 metode Burke menerapkan dramatisme. Adegan itu menjadi tempat kejadian memberikan konteks yang melingkupi tindakan tersebut. Lalu selanjutnya ada agen, adalah orang atau yang orang-orang melakukan perbuatan. Selanjutnya ada tindakan Burke menganggap bertindak menjadi apa yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, tujuan itu mengacu pada tujuan yang ada dalam pikiran agen untuk tindakan itu, yaitu mengapa tindakan itu dilakukan. Yang terakhir, sikap mengacu pada acara di mana seorang aktor memposisikan dirinya relatif terhadap orang lain. Selanjutnya, layar terministik. Analisis Burke melihat kata-kata sebagai terministik yang mengatur interpretasi drama kehidupan, yang berarti bahwa orang tidak mampu melihat di balik hal kemana kata-kata mereka menuntun mereka. Burke beralasan bahwa orang melihat reality melalui layar terministik. Dengan kata lain, setiap lensa warna yang berbeda memberikan gambaran berbeda dari realitas. Contohnya,
Walaupun telah melakukan usaha-usaha pendidikan, para petugas kesehatan publik Amerika Serikat tetap mengalami kesulitan untuk membujuk orang memikirkan mengenai penyalahgunaan alkohol dan obat tidur ketika menganggap penyalahgunaan obat sebagai penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seperti heroin dan kokain. Brumet tahun 1993. Kata penyalahgunaan obat adalah layar terministik yang menyeleksi dan membuang beberapa makna dan memasukkan yang lainnya. Untuk Burke, bahasa memiliki kehidupannya sendiri, dan apapun yang dapat kita lihat atau rasakan sudah ada dalam bahasa, diberikan kepada kita oleh bahasa, dan bahkan diproduksi sebagai kita oleh bahasa. Nelson tahun 1989, halaman 169, penekanan seperti aslinya. Selanjutnya pentat. Saat menggunakan pentat menganalisis interaksi simbolik, analisis pertama-tama kita harus menentukan semua elemen pentat dan mengidentifikasi apa terjadi dalam tindakan tertentu. Setelah melabel titik-titik pentat dan menjelaskan masing-masing secara lengkap, analisis kemudian memeriksa rasio dramatis atau proporsi satu elemen relatif terhadap yang lain. Dengan mengisolasi dua bagian pentat dan memeriksa hubungannya satu sama lain, lalu menentukan rasio. Rasio agen tindakan misalnya dipermasalahkan ketika kita mencoba memahami bagaimana orang yang baik mungkin melakukan hal yang buruk. Dalam menganalisis rasio dengan cara ini, peneliti dapat menemukan elemen yang dominan. Apakah agen lebih ditekankan daripada situasi atau sebaliknya? Pemeriksaan rasio dramatis menunjukkan sesuatu tentang sudut pandang dan strategi retoris. Menyebut rasio dramatis sebagai efek interaksi dari dua atau lebih elemen, halaman 379, dan berpendapat bahwa mengamati interaksi. Selanjutnya ada studi kasus Syahrini dan bulu mata. Syahrini yang dengan bangganya memamerkan bulu mata anti badainya atau jambul katulistiwanya melalui ucapannya di media yang mengenalkan bulu mata yang sering Syahrini gunakan. Bulu mata anti badai Syahrini seperti hendak menampilkan seseorang tren fashion. Tren bulu mata Syahrini pun menjadi tren yang paling booming di tahun 2013. Namun ada hal yang tidak dipikirkan sebelumnya oleh banyak masyarakat ketika Syahrini memamerkan bulu matanya bahwa hal tersebut merupakan menjadi salah satu orang yang dapat mempromosikan bisnis dari Syahrini sekedar berbagai informasi seputar gaya fashionnya. Setelah pulang dari Amerika Serikat, Syahrini langsung merambah dunia bisnis dengan meluncurkan 5 jenis bulu mata palsu. Syahrini mempromosikan dengan bercerita di media jika memakai bulu mata tersebut sehingga bisa tambah cetar membahana seperti dirinya. Lalu ada 5 jenis bulu mata yang diluncurkan Merak, Katulistiwa, Cakrawala Surya, Kencana, dan Cendrawasih. Menurut Syahrini, ia tidak mau main-main dengan bisnis barunya tersebut, sehingga mencari bentuk bulu mata yang cocok dengan orang Indonesia. Hal tersebut terdengar Syahrini mencari simpati orang Indonesia. Dengan bercerita seperti tidak mau main-main dengan bisnis barunya tersebut sehingga mencari bentuk bulu mata yang cocok dengan orang Indonesia. Dalam pembicaraannya di media juga Syahrini bercerita bahwa bisnis bulu mata merupakan satu di antara resolusinya di tahun 2013 karena soal menyanyi semua orang sudah tahu. Untuk menganalisis kasus Syahrini dapat digunakan metode pentat. Yang pertama, tindakan. Brooke menganggap tindakan sebagai apa yang dilakukan oleh seorang. Dalam kasus Syahrini dan bulu matanya, tindakannya adalah Syahrini meluncurkan bulu mata hasil karyanya sendiri. Adegan, konteks yang melingkupi tindakan dalam kasus Syahrini, adegan tersebut saat dimana Syahrini menjadi trend center ketika gaya Syahrini booming. Alhamdulillah ya kalau penampilan di atas panggung dan keseharianku banyak diminati, disukai, diapresiasikan di masyarakat. Artinya digemari dan dicintai, bersyukur sekali, tukasnya. Karena memang apapun yang ditiru, dipakai masyarakat, ambil yang positifnya saja. Yang nyaman bagi mereka aja, ujar Syahrini. Lalu selanjutnya ada adegan di mana orang-orang yang melakukan tindakan dalam kasus ini Syahrini adalah agen yang melakukan tindakan meluncurkan bulu mata palsu. Agensi, cara-cara yang digunakan oleh agen untuk menyelesaikan tindakan. Penceritaan Syahrini di media massa tentang fashionnya terutama bulu mata adalah tujuan, hasil akhir yang ada di dalam bentuk agen untuk tindakan mengapa tindakan itu dilakukan. Syahrini berargumen tujuannya untuk benar-benar bisnis. Dalam kasus Syahrini, tujuannya yang diperdebatkan Syahrini ini berargumen bahwa ia meluncurkan produk bulu mata ini untuk berbisnis karena konsumennya semakin tinggi, sedangkan menyanyi semua orang sudah tahu masanya dan sering berlalu sering waktu. Selanjutnya ada kritik.
Kegunaan, dramatisme kurang dapat memenuhi kriteria penggunaan. Akan menjadi lebih berguna jika teori ini membahas mengenai gender dan budaya secara luas. Celeste Condit 1992. Heroisme dramatis dapat dikatakan sangat sukses. Selain untuk menganalisis retoris dari pidato, kini meluas ke ruang publik seperti editorial, pamflet, dan monograf, buku, dokur drama, berita, radio, dan televisi, film musik, dan bahkan internet. Kesimpulannya, dalam teori Brooke itu membandingkan kehidupan dengan sebuah pertunjukan di mana dinyatakan bahwa dalam sebuah karya teatrikal, dalam kehidupan membutuhkan adanya sebuah tujuan. Seorang aktor, sebuah adegan dengan beberapa alat peraga yang dibutuhkan untuk membantu membuat sebuah adegan tersebut. Nah, teori ini dapat memungkinkan seseorang untuk menganalisis motif pembicara dengan mempelajari dan mengidentifikasi elemen-elemen tersebut. Lalu, Burke percaya bahwa rasa bersalah itu adalah motif utama bagi pembicara. Dramatisme juga menyatakan bahwa seseorang pembicara akan menjadi sukses ketika mereka dapat memberitahukan hal atau cara seperti apa yang mereka gunakan untuk menghapus rasa bersalahnya. Selanjutnya ada paradigma naratif. Paradigma naratif oleh Walter Visser. Beliau adalah Profesor Emeritus di Annenberg School of Communication. Pada tahun 1984, beliau merumuskan pendekatan naratif terhadap teori retorika dan membuat artikel tentang paradigma naratif. Beliau mengembangkan teori retorika yang menerangkan bahwa komunikasi adalah seni retorika, mengenal istilah, akal, dan logika, atau bagaimana kamu meyakini orang lain dengan argumen-argumen bahwa manusia berpikir secara rasional dan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti dan argumen. Visser awalnya berpikir tentang apa sih sifat alami manusia itu. Menurut Visser, pada dasarnya manusia adalah pendongeng. Setiap orang pasti suka menceritakan apa saja kejadian atau peristiwa yang menurut seorang menarik untuk diceritakan. Jadi, ketika seorang berbicara atau cerita yang melibatkan pendengar dalam argumen tersebut, mereka akan menyimak karena pernah merasakan hal yang sama. Jadi, definisi teori ini menekankan bahwa manusia adalah seorang pencerita dan bahwa pertimbangan akan nilai emosi dan estetika menjadi dasar keyakinan atau perilaku kita. Secara sederhana, teori ini membahas tentang perilaku manusia yang lebih terbujuk jika pembicara menggunakan teknik bercerita daripada hal lain. Konsep dari teori paradigma naratif. Ada narasi. Arti narasi sendiri adalah suatu karangan yang dipaparkan berdasarkan alur atau plot, di mana di dalamnya terdapat suatu kejadian, tokoh, dan konflik. Suatu narasi dapat berisi cerita berdasarkan fakta maupun cerita fiksi. Narasi yang dimaksud Visser pada teori ini adalah sebuah deskripsi yang oleh pendengar diberi makna. Narasi seringkali dianggap sebagai sekedar sebuah cerita, tetapi bagi Visser narasi lebih dari sekedar cerita yang memiliki plot dengan awal, pertengahan, dan akhir. Narasi mencakup deskripsi verbal atau non-verbal, apapun dengan urutan kejadian yang oleh para pendengar diberi makna. Selanjutnya, standar rasionalisasi narasi, standar untuk menilai cerita mana yang dipercayai dan mana yang diabaikan. Karena kehidupan kita dialami dalam naratif, kita membutuhkan metode untuk menilai cerita yang mana akan percayai dan mana yang tidak kita perhatikan. Ada dua prinsip dalam rasionalis narasi. Yang pertama ada koherensi dan kedua ada kebenaran. Pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma adalah sebuah signifikan dalam cara kebanyakan orang melihat dunia dan maknanya. Pergeseran terjadi dari paradigma dunia rasional atau sistem logika ke arah paradigma naratif. Visser berusaha memperhatikan paradigma naratif sebagai penggabungan logika atau estetika. Ini adalah paradigma naratif jika dikaitkan dengan paradigma rasional. Pada paradigma naratif, manusia adalah makhluk pencerita. Pada paradigma rasional, manusia adalah makhluk rasional. Pada paradigma naratif, pengambilan keputusan komunikasi didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Jika pada paradigma dunia rasional, yaitu pengambilan keputusan didasarkan pada argumen, dan begitu seterusnya. Asumsi.
Untuk asumsi yang pertama, sifat esensial manusia berakar dalam cerita dan bercerita. Naratif bersifat universal, ditemukan dalam sebuah budaya dan periode waktu menurut Visser pada tahun 1984. Etika manapun, apakah sosial, politik, hukum, atau lainnya, melibatkan naratif. Visser mendefinisikan kemampuan sebagai homo naras. Asumsi kedua, orang membuat keputusan mengenai cerita mana yang akan diterima dan mana yang ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi dirinya, atau pertimbangan sehat. Saat orang mendengarkan cerita yang berlawanan, mereka memilih salah satunya. Pilihan mereka berasal dari logika naratif. Menurut Visser, semua orang mempunyai kepastian untuk menjadi rasional dalam paradigma naratif. Asumsi ketiga, paradigma naratif menyatakan bahwa masuk akal bukanlah suatu-satunya cara untuk mengevaluasi pemikiran yang logis. Paradigma naratif mengasumsikan bahwa rasionalitas narasi dipengaruhi oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Orang dipengaruhi oleh konteks di mana mereka terikat. Asumsi keempat, orang mempercayai cerita selama cerita terlihat konsisten secara internal dan dapat dipercaya. Asumsi ini menjadi masalah inti dari pendekatan naratif. Asumsi kelima adalah dunia adalah sekumpulan cerita, dan ketika kita memilih di antara cerita-cerita tersebut, kita mengalami kehidupan secara berbeda, memungkinkan kita untuk mencapai ulang kehidupan kita. Aplikasi dari teori ini adalah paradigma naratif menekankan produk logis informal dan menekankan proses argumen sebagai konstruksi sosial nilai-nilai. Rasionalitas naratif berlaku untuk argumen dalam sastra fiksi, drama, televisi, dan panggung, dan biografi dan autobiografi, serta untuk proses pengambilan keputusan juri atau hakim, advokasi, organisasi, dan berbagai jenis wacana politik lain. Beberapa ahli teori komunikasi menerapkan teori paradigma naratif secara umum, sehingga mereka kehilangan pandangan tentang sentralitas proses dan nilai-nilai penalaran praktis dan alih-alih berkonsentrasi pada narasi sebagai gagasan umum terkait praktik komunikasi. Kesimpulan dari teori ini adalah paradigma naratif adalah teori yang menyatakan bahwa manusia adalah pencerita dan nilai-nilai, emosi-emosi, dan pertimbangan estetik menjadi dasar bagi kepercayaan dan perilaku kita. Visser dan beberapa peneliti lainnya mengatakan bahwa pemikiran seseorang dapat berubah berdasarkan pada cerita yang bagus, yang diceritakan oleh pencerita yang kredibel. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan banyak melihat dan mendengar cerita-cerita yang sengaja maupun tidak sengaja diberikan kepada kita untuk mempengaruhi pola pikir dan keputusan akan kita diambil. Demikian tadi adalah presentasi kelompok fantastis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.